Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Kali ini kita menuju ke materi kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Berdasarkan SKP 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021 ada 9 ketentuan pokok pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan 1. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau 2. Pembelajaran jarak jauh. 2. Dalam hal pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, Kemenak provinsi, kantor Kemenak kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. 3. Orang tua atau wali peserta tidak dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 4. Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. 5. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenak provinsi, kantor Kemenak kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1. 6. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenak provinsi, kantor Kemenak kabupaten, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas. 7. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKP yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 8. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud. 9. Ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tercantum dalam lampiran SKP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Saksikan bersama ketentuan pokok pembelajaran masa pandemi COVID-19. Apa saja ketentuan pokok pembelajaran masa pandemi COVID-19? Bagaimana pelaksanaan ketentuan pokok pembelajaran masa pandemi COVID-19? Apa saja dampak dari ketentuan pokok pembelajaran masa pandemi COVID-19? Ada 2 pilihan bentuk pembelajaran di masa COVID-19. A. Campuran antara tatap muka terbatas dan jarak jauh, atau B. Jarak jauh. Pembelajaran campuran diterapkan bila seluruh guru sudah divaksinasi. Dan jarak jauh dari level atau kelas atau sekolah yang gurunya masih menunggu pelaksanaan vaksinasi. Orang tua memiliki kebebasan menentukan bentuk pembelajaran yang akan diikuti anak, apakah campuran atau pembelajaran jarak jauh. Di akhir tahun pendidikan 2021-2022, setiap lembaga pendidikan harus menyelenggarakan pembelajaran campuran. Provinsi, kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota wajib mengawasi pelaksanaan pembelajaran campuran atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kewenangannya.
Apabila ditemukan kasus terkonfirmasi coronavirus 19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor kabupaten Kementerian Agama wajib melaksanakan langkah penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terkait. Apabila sebagian atau seluruh pendidik di satuan pendidikan masih dalam proses mendapatkan vaksinasi, maka pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri 30 Maret 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di masa pandemi coronavirus 2019. Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan coronavirus 19, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas juga wajib mematuhi instruksi dan durasi waktu pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk pembatalan sementara pembelajaran tatap muka terbatas. Semua ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi coronavirus 2019 tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri tertanggal 30 Maret 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah di masa pandemi coronavirus 2019. Nah, dari penjelasan tersebut, apa yang dapat Ibu Bapak simpulkan? Dengan ditetapkannya kebijakan pembelajaran pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah masa pandemi coronavirus 19, maka setiap lini dalam satuan pendidikan perlu bergerak bersama. Bagaimana kita dapat melakukannya? Apa saja peran dan fungsi yang Ibu Bapak perlu mulai laksanakan? Rancang terap protokol kesehatan ruang kelas di tahun ajaran 2021-2022. Setelah mengetahui ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, lalu bagaimana hal ini diterapkan di kelas Bapak dan Ibu guru di tahun ajaran 2021-2022? Mari kita belajar bersama. 9 pokok ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi. Dalam penerapannya merekomendasikan pertemuan tatap muka atau PTM terbatas yang dilakukan melalui pemberlakuan serangkaian protokol kesehatan. Penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan PTM terbatas dengan protokol kesehatan di satuan pendidikan dapat dibaca pada tautan berikut ini. Berkaitan dengan peran guru kelas atau guru mata pelajaran, Bapak dan Ibu guru memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara konsisten di ruang kelas selama PTM terbatas. Hal apa yang perlu dilakukan? Mari kita pelajari contoh penerapannya yang dilakukan guru Ani berikut ini. Rancang terap protokol kesehatan di ruang kelas. Bagaimana dengan kondisi di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar? Apakah panduan protokol kesehatan sudah tersedia? Apakah satuan pendidikan telah menetapkan jadwal pembelajaran sekolah? Berapa rombel yang akan Anda ampu? Bagaimana kondisi ruang kelas? Dan apa langkah-langkah yang perlu Anda prioritaskan untuk mempersiapkan PTM terbatas? Perlu menjadi catatan Bapak dan Ibu bahwa ketentuan jumlah dan durasi PTM terbatas, jumlah rombongan belajar, dan kelompok belajar dapat sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap satuan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab guru dalam tim PTM terbatas di masa COVID-19. Memahami proses pengembangan RKAS di tahun ajaran 2021-2022 untuk mendukung penyelenggaraan PTM terbatas di berbagai daerah dan mendorong kenormalan baru pada praktek pembelajaran di Indonesia dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tentu saja setiap satuan pendidikan di setiap daerah membutuhkan dana pelaksanaan protokol kesehatan. Selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, satuan dapat menggunakan dana BOS reguler dengan beberapa penyesuaian. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat merancang RKAS
Untuk lebih memahami sumber pendanaan yang mendukung terlaksananya pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu guru dapat membaca penjelasan lebih lanjut pada beberapa sumber berikut ini. 1. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. 2. Tanya jawab penggunaan bantuan operasional sekolah di masa pandemi COVID-19. 3. Penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan BUP pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesejahteraan di masa COVID-19. Kuis kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, orang tua dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Benar. Pada ketentuan pokok, orang tua tidak dapat memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Salah. Sekolah yang telah melakukan PTM terbatas dapat diberhentikan sementara jika ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Benar. PTM terbatas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang konsisten. Maka dari itu, guru perlu memperhatikan jadwal pelajaran, jumlah hari, durasi PTM terbatas sesuai kebutuhan sekolah. Benar. Ketentuan batas maksimal peserta didik tiap kelas pada PTM terbatas ialah 15 peserta didik. Benar. Protokol kesehatan pada PTM terbatas dilakukan secara ketat dan konsisten. Guru perlu mengatur transisi saat peserta didik datang dan pulang untuk menghindari kerumunan. Benar. Pada PTM terbatas, sekolah-sekolah berwenang membentuk 2 tim untuk memastikan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pokok dan protokol kesehatan. Benar. Selain mengajar matematika, guru Dian ditunjuk menjadi tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Salah satu tujuan guru Dian ialah perlu mengatur pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama, serta ketentuan pada masa transisi. Benar. Jika ada warga satuan pendidikan memiliki gejala COVID-19, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan wajib menindaklanjuti. Benar. Tim pelatihan dan humas tidak bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua, wali, peserta didik mengenai tanggal mulai PTM terbatas, metode pembelajaran serta langkah pengendalian penyebaran COVID-19. Salah. Refleksi dan perayaan belajar 2. Kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 untuk guru. Sekian untuk materi kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.